Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini akan membahas sebuah tema begini ya. Perhatikan betul ya. Nyembah Bapa mutlak hadirkan Yesus fisik. Nyembah Bapa mutlak hadirkan Yesus fisik. Saudara-saudara, Anda masih nyembah Bapa hari ini? Kalau Anda masih nyembah Bapa, Anda mutlak harus bisa menghadirkan Yesus fisik. Mana Yesusnya? Anda nyembah Bapa tapi nggak bisa menghadirkan Yesus. Kalau Anda nyembah Bapa tetapi tidak bisa menghadirkan Yesus, artinya Anda menghujat Yesus. Yesus yang Allah masih kamu jadikan anak Allah. Lalu anak Allah ini masih sujud pada Bapa. Tuh salahnya di situ. Bapak Ibu Saudara, ini very important ya. Kapan sih sebenarnya Yesus nyuruh kita nyembah Bapa? Ada dua kondisi. Kondisi ini dialami oleh para rasul plus oleh Paulus. Kondisi pertama, Yesus benar-benar jadi manusia. Ya. Yesus jadi manusia, lalu Yesus nyuruh apa? Nyuruh nyembah Bapa. Nyuruh doa Bapa kami di dalam Matius 9 ayat 6, Matius 6 ayat 9 sampai 15 ya. Kemudian nyuruh sujud pada Bapa, tentu saja doa Bapa kami, dan baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya ulang, ketika Yesus jadi manusia, masih nyuruh doa Bapa kami, masih nyuruh baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, tentu saja nyembahnya kepada Bapa. Tetapi, nah ini perhatikan, urusan mengabulkan doa tetap Yesus. Urusan mengampuni dosa tetap Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Doa yang melakukan siapa? Yesus. Meskipun kamu doa pada Bapa, tapi yang melakukan doamu Yesus. Meskipun kamu Bapa, ampuni semua kesalahan kami, yang mengampuni dosa tetap Yesus. Markus 2 ayat 10. Kenapa bisa begitu? Sebab Bapa itu kiasan Yesus. Tidak mungkin Yesus itu ngomong, wahai para rasul, kamu doa aja padaku. Nggak mungkin. Sebab Yesus masih jadi manusia, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan bagi dirinya. Setiap ditanya, siapa sih Bapa? Maka Yesus selalu ngomong apa? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Yohanes 14 ayat 7. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Kenapa bisa begitu? Sebab Bapa kiasan Yesus. Jadi syarat mutlak Anda nyembah Bapa adalah harus bisa menghadirkan Yesus fisik. Ini dialami oleh semua rasul-rasul minus Paulus. Ingat, semua rasul-rasul mengalami ini minus Paulus. Paulus beda. Paulus mengalami setelah Yesus bangkit. Ya, perhatikan 1 Korintus 15 ayat 8. 1 Korintus 15 ayat 8. Paulus mengatakan, yang terakhir dari semuanya itu Yesus menampakkan diri kepadaku. Berarti posisi Yesus adalah sedang 40 hari kebangkitan. Paulus mengatakan ini ya, 1 Korintus 15 mulai dari ayat awal, ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan Paulus cerita itu 40 hari menampakkan diri, terus ke Yakobus, ke 500 orang, terus ke siapa lagi, ke Simon Petrus, yang terakhir kepadaku. Paulus mengatakan Yesus menampakkan diri kepadaku. Di dalam Kisah 9 ayat 5, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Suara itu suara Yesus, tubuh kebangkitan. Paulus beda, Paulus mengalami ini, rasul-rasul pernah mengalami Yesus jadi manusia. Makanya Rasul Paulus tidak mengalami doa Bapa kami. Ya, tapi kadang-kadang dia cerita tentang Yesus. Sebab ketika Yesus jadi tubuh kebangkitan masih
masih nyembah Bapa. Ingat di dalam Yohanes 20 ayat 17. Yesus itu ngomong gini, Maria Magdalena jangan sentuh aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, 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 Allahmu. Selama 40 hari ini Yesus masih nyebut Bapa sebagai Allah. Itu tubuh kebangkitan. Ingat ya, Paulus masuk di era ini, sementara rasul-rasul mengalami dua. Waktu Yesus jadi manusia sama Yesus kebangkitan. Sedangkan Paulus mengalami saat kebangkitan, maka Paulus tidak quote and quote tidak mengenal doa Bapa kami. Ya, sedangkan para rasul pernah doa Bapa kami, pernah melakukan baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Lalu ya, semua yang nyembah Bapa harus bisa menghadirkan Yesus. Yesus fisik maupun Yesus 40 hari menampakkan diri, yaitu itu udah nggak mungkin karena itu sudah bukan Yesus fisik. Makanya saya mengatakan siapa yang masih nyembah Bapa harus bisa menghadirkan Yesus fisik. Kalau Anda tidak bisa menghadirkan Yesus fisik, maka Anda menghujat Allah karena Yesus itu sekarang sudah jadi Allah, sudah naik ke surga. Paulus tahu, rasul-rasul juga tahu. Begitu Yesus naik ke surga, dimulai dari baptisan. Baptisannya dalam nama Yesus Kristus. Udah nggak Bapa dan Roh Kudus lagi. Kisah 10 ayat 48. Ya, doanya langsung siapa? Doanya langsung pada Yesus. Ingat Yohanes 16 ayat 26. Yesus sudah pesen itu. Nanti doa langsung kepadaku. Nyembahnya siapa? Nyembahnya Yesus langsung, enggak. Udah enggak nyembah Bapa. Mana buktinya? 2 Petrus 3 ayat 18. Roma 11 ayat 36. Yudas 1 ayat 25, yaitu. 1 Petrus 1 ayat 3, yaitu. Roma 15 ayat 6. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Paulus ini masih suka cerita tentang Bapa. Kan Paulus mengalami ketika Yesus sudah bangkit, gitu. Maka seperti di 1 Korintus 1 ayat 3 maupun 2 Korintus 1 ayat 2, segala hormat, kemuliaan, kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Makanya Paulus juga mengatakan kalau Bapa disertai Yesus sebelahnya, itu artinya Bapa kiasan, gitu. Ingat ya. Jadi Bapa itu harus ada Yesus. Ini kita bicara waktu nyembah Bapa ya. Semua yang nyembah Bapa pasti harus ada Yesus. Doa Bapa kami ada Yesus. Anda yang hari ini masih nyembah Bapa kok tidak bisa menghadirkan Yesus, berarti menghujat Yesus. Paulus masih mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Tuhan Yesus, karena Paulus juga mengalami itu periode Yesus kebangkitan. Kan Paulus tobatnya saat Yesus kebangkitan, ya. Ada ayatnya tuh 1 Korintus 15 ayat 8. Clear ya Pak. Kalau Anda hari ini masih nyembah Bapa, maka syarat mutlaknya harus bisa hadirkan Yesus fisik. Kalau Anda tidak bisa, maaf, punten, I'm so sorry, Anda menghujat Yesus. Yesus sudah naik ke surga itu menjadi Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, Bapaknya ya Venes, kan Bapa kiasan Yesus. Ya, dimotori oleh rasul-rasul udah mengatakan baptisan dalam nama Yesus, otomatis nyembah juga Yesus, apalagi doa juga langsung Yesus. Di kisah 4 ayat 29 sampai 31 itu malah buminya bergoyang karena jemaat mula-mula doa pada Yesus, sudah nggak doa pada Bapa. Pak Pendeta inget ya, Pak Pendeta Kambing, mohon maaf saya mesti nyebut itu ya. Nggak bisa nyebut Tritunggal, kan Tritunggal nggak ada di Alkitab. Yang ada itu kambing, gitu. Para pendeta kambing, catat baik-baik. Kalau Anda nyembah Bapa, malah mengajarkan lagi, suruh nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, mengajarkan lagi doa Bapa kami, Anda mutlak harus bisa menghadirkan Yesus fisik. Kalau Anda tidak mungkin menghadirkan Yesus fisik, maka Anda menghujat Yesus. Matius 12 ayat 31 ya. Ya. 31 Matius 12 ayat 31 apa 33 antara dua itu. Maka hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Ya. Ya, Pak pendeta-pendeta dari Kristen Kambing ya, sadar bahwa jika Anda masih ngotot Bapa dan tidak bisa menghadirkan Yesus fisik, maka Anda menghujat Yesus yang Allah itu dan tidak diampuni. Lalu pada punya ide menghadirkan Yesus fisik kan nggak bisa tuh Pak Pendeta, saya menghadirkan patung Yesus.
tepuk jidat saya ya. Karena mereka itu sudah tahu loh sebenarnya untuk menyembah Bapa harus menghadirkan Yesus. Kan Yesus nggak mungkin dihadirkan, wong Yesus sudah naik surga. Kalau gitu yuk kita bikin patung. Lalu mereka bikin patung. Patung itu sebagai lambang Yesus. Nih ada Yesus, terus aku doa pada Bapa. Ya namanya begitu ya. Jadi salahnya nular, ya sesatnya nular, akhirnya patung Yesus pun disembah-sembah, dicium-cium. Ya. Terus nyembahnya ke Bapa ya. Itu untuk mencari pembenaran atas kebenaran yang dirikan oleh mereka untuk menghadirkan Yesus, karena mereka tahu untuk nyembah Bapa itu harus ada Yesus fisik. Nah, pendeta-pendeta Tritunggal tidak bisa menghadirkan Yesus fisik ya. Oke, clear. Sembah Yesus sembah Bapa mutlak, hadirkan Yesus fisik. Kalau tidak bisa menghadirkan itu, Anda menghujat Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Juga nggak usah lagi ya mengatakan Tritunggal itu esa. 1 Timotius 2 ayat 5 sudah very clear, yang esa itu Kristus Yesus. Nggak pernah Tritunggal kok esa, nggak pernah ya. Kemudian jangan punya anggapan Yudas masuk surga ya, memalukan ya. Pendeta Kristen Kambing, tolong Anda jangan bikin tayangan Yudas masuk surga. Yudas itu masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus. Jangan punya anggapan kan uangnya udah dibalikin, udah nyesel terus masuk surga. Yudas masuk surga karena dia terkena 1 Korintus 3 ayat 17, bunuh diri, membinasakan bait Allah, ya dibinasakan Allah. Jadi Yudas masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus, tapi karena bunuh diri. Sebab ada contoh lain, Petrus mengkhianati Yesus tapi tidak masuk neraka. Sebab Petrus jadi kepala rasul, nanti malah jadi hebat dipakai Allah. Dia juga mengkhianati Yesus 3 kali. Yudas juga mengkhianati Yesus 1 kali. Kenapa Yudas masuk neraka? Karena bunuh diri. Petrus sama-sama mengkhianati Yesus tapi nggak bunuh diri. Dia akhirnya dipakai oleh Yesus. Sama-sama nyesel ya. Bapak bawa pendeta Kristen Kambing, ya jangan lagi membuat tayangan-tayangan begitu memalukan Pak. Saya dapat berita itu dari malu-maluin. Juga channel-channel ya, tolong ya. Aduh, Anda itu channel-channel Kristen Kambing nggak punya nyali ya untuk ketemu ya. Ya apalagi tuh channel layar apa itu? Layar teknologi atau apa itu? Ya. Terus channel follower apa di butter gitu ya. Terus kunci pas 88 nggak pernah pas. Terus apalagi ya. Ya apapun lah ya. Ya. Channel-channel itu ketemu harus punya nyali ketemu, jangan cuman ya begitu ya motong-motong tayangan, memalukan. Ketemu ya, pendeta Henditan mudah ditemui. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mengikut sekolah tinggal kitab silakan. Semua ini harus Anda tahu bahwa untuk menyembah Bapa mutlak hadirkan Yesus fisik. Ya syaratnya itu. Karena tidak bisa ya jangan sembah Bapa, Anda menghujat Yesus. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Ya mengikut sekolah tinggal kitab silakan. Yang mau ikut baptisan sepertinya belum bisa ya, kolam renang belum ada, kecuali Anda stay di hotel. Tetap bersama saya, Pendeta Henditan di BBS. Haleluya, amin.